Ini kita di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai managing knowledge ya. Nah, sekarang bagaimana ya keputusan tersebut gitu ya harus ditingkatkan ya keputusan yang sudah dibuat itu bagaimana di masa yang akan datang agar ditingkatkan. Jadi topik ini mencakup 4 aspek ya, yaitu pertama eh, tipe-tipe keputusan itu apa saja dan juga prosesnya bagaimana dan juga bagaimana sistem informasi itu mendukung manajer dalam pengambilan keputusan dan juga bagaimana yang namanya eh, alat analisa pengambilan keputusan yang namanya intelligent business dan juga business analytical support ya ini bekerja dan juga bagaimana perbedaan antara pengambilan keputusan dalam organisasi dan peranan dari sistem informasi itu dapat membantu ya dalam meningkatkan efisiensi. Nah, di sini kita mengambil contoh ya bagaimana perusahaan Roche. Nah, Roche di sini adalah sebuah perusahaan medis ya, perusahaan alat-alat obat ya, di mana Roche di sini dengan teknologi mobilenya dan juga teknologi big datanya, nah di sini mengkoneksikan ya, mengkoneksikan model model apa ya pengembangan pengembangan tool kesehatan ya dikembangkan dalam bentuk yang lebih kuat ya dan dalam industri ini dari 17% dari GDP memang disumbangkan dari sektor kesehatan dan juga di Eropa 10% ya dan juga secara global 80% sektor kesehatan ini menopang dari pertumbuhan dan sektor kesehatan di sini secara global ini juga berperan ya menentukan angka inflasi dan juga pemicu ya keberlangsungan dalam jangka panjang dan juga secara teknologi ini juga cukup mahal ya. Maka peranan dari Internet of Things, teknologi Internet of Things mulai dari sensor, ya kan, wireless communication, ya, cloud database, massive storage facility dan juga analytical software. Nah, ini banyak digunakan ya dalam proses manufacturing dan juga proses monitoring ya. Monitoring mulai dari kendaraan ya, kemudian juga hal-hal lainnya. Sehingga peranan dari Internet of Things di sini ya dikembangkan lagi lebih lanjut menjadi Internet of People ya dalam suatu aktivitas memonitor ya kemudian juga memicu dia catatan-catatan bagi para penggunanya ya jadi ini kesimpulannya adalah bagaimana Roche di sini ya sebuah perusahaan medis gitu ya ini banyak menggunakan yang namanya sensor analitik ya kan kemudian bisnis intelijen dalam atau dengan kata lain menggunakan mobile data dan juga big data ya dalam pertumbuhannya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Dan apa ya? Sehingga kita melihat ya bahwasanya perubahan ya peluang-peluang bisnis itu gitu ya. Peluang-peluang bisnis itu terutama peluang dari bisnis kesehatan ya. Baik itu juga berperannya dalam apa ya? Dalam mengeliminir pengelolaan jumlah penduduk dan juga epidemi diabetes ya. Jadi kecenderungan sekarang penyakit dunia itu adalah diabetes ya. Nah, jadi bagaimana ini merupakan suatu business challenges, tantangan dari bisnis ya di bisnis kesehatan dan bisnis kesehatan itu menerapkan yang namanya sistem informasi ya. Nah, jadi di level lini kesehatan mereka menerapkan sistem informasi yang dalam hal ini sebagai suatu mengidentifikasi secara potensial mulai dari vendor ya sampai pada pengelolaan datanya. Nah, ini kita lihat. Serta uh, kalau kita melihat ya, nah dalam perkembangannya ya, dalam suatu memberikan solusi bisnis tentu saja ada keputusan ya keputusan dalam bekerjanya ya mulai dari penciptaan nilai ya dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam penciptaan nilai pengambilan keputusan di sini ini mencakup mulai dari pengalokasian nilai pelanggan, kemudian memprediksikan pusat-pusat pertanggungjawaban, kemudian juga membagi beberapa nilai-nilai persediaan pada level harian, kemudian juga mengidentifikasi
supplier utama dan juga menschedulekan produksi serta mengalokasikan tenaga kerja ya. Ya, jadi di sini terlihat ya bahwasanya keputusan itu banyak diambil ya, mulai dari account manager, call center management, inventory management, senior management, manufacturing manager dan juga production floor manager. Nah, jadi di level keputusan itu banyak ya, mulai dari ada account manager sampai production manager. Sehingga tipe-tipe keputusan itu berupa keputusan yang bersifat tidak terstruktur. Satu ya, yang paling tinggi. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Dan yang ketiga, keputusan terstruktur. Lantas apa bedanya antara keputusan tidak terstruktur dengan semi atau juga dengan structure? Nah, kalau dia keputusan tidak terstruktur, itu apa ya, mengikuti pasar dan juga uh, berkaitan dengan persetujuan anggaran atau juga berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Nah, itu semuanya level keputusannya adalah keputusan yang tidak terstruktur. Kalau keputusan yang semi terstruktur seperti desain rencana pemasaran, pengembangan departemen, ya, anggaran departemen, dan juga pengembangan website organisasi. Sedangkan keputusan yang terstruktur seperti misalnya menentukan nilai inventory, menentukan jumlah kredit untuk pelanggan, kemudian juga menentukan spesial offer ya, tawaran-tawaran khusus kepada pelanggan. Nah, itu ketiga keputusan yang bisa kita lihat ya. Dan proses pengambilan keputusannya, nah proses pengambilan keputusannya mulai dari intelligent, design, choice, dan juga implementation. Nah, jadi bagaimana di sini mulai tahap fase intelijen. Nah, fase intelijen di sini adalah mengumpulkan apa sih masalah dan juga problem. Nah, setelah dikumpulkan permasalahan dari problem, solusinya ada. Ya, solusinya hingga didesain. Setelah diberikan solusi, maka pilih solusinya. Serta setelah memilih solusinya, maka diterapkan, diimplementasikan. Nah, ini kira-kira. Kemudian topik yang kedua adalah bagaimana sistem informasi itu mendukung ya, mendukung manajer, aktivitas manajer dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi model pengambilan keputusan adalah model keputusan klasik ya, model keputusan manajemen klasik, yaitu model keputusan yang dimana sejak udah berlaku 70 tahun, di mana digambarkan ya keputusan klasik ini mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengendalian. Sedangkan keputusan bersifat behavioral, keputusan itu harus mengacu pada behavioral model. Jadi yang mengacu pada perilaku aktual ya, di mana manajer itu secara sistematik dan juga secara informal direfleksikan atau juga bersifat reaktif. Ya, kemudian interpersonal role. Ya, interpersonal role dan juga informational role. Nah, baik itu interpersonal role dan juga informational role di sini, manajer bisa menggambarkan organisasi yang menunjukkan perusahaan ya dalam bentuk menggunakan simbol-simbol dan juga secara informal role di mana manajer, pusat-pusat manajer ini menerima dan juga memperbaharui informasi dan juga mendistribusikannya ya. Dan realisasinya ya, pengambilan keputusan itu dalam dunia nyata gitu ya. Maka seperti misalnya eh, peranan dari interpersonal role itu seperti figur leader dan juga license. Nah, ini cenderung perilakunya adalah interpersonal dan dukungan sistemnya adalah telepensive system ya. Sedangkan untuk keputusan peranan pengambil keputusan entrepreneur misalnya, nah ini bersifat bebas ya, non eksis. Jadi tidak ada patron. Baik, berikutnya ya yang ketiga adalah bagaimana ya intelijensi bisnis dan juga untuk menganalisa dukungan dalam pengambilan keputusan. Nah, apa itu yang namanya bisnis intelijen? Nah, bisnis intelijen terminologinya digunakan terkait dengan hardware ya, terkait dengan software,
software, terkait dengan vendor, ya, terkait dengan information technology, ya, yang bisa menggambarkan infrastruktur di situ yang terintegrasi ya dalam pelaporan dan juga analisa datanya yang mencakup analisa lingkungan termasuk juga dalamnya big data dan apa ya, bisnis intelijen di sini memfokuskan pada tool ya dan juga teknik untuk menganalisa dan juga memahami. Jadi teknik analisanya disebut dengan teknik OLAP ya. Inilah namanya online analytical processing. Jadi online analytical processing menggunakan model yang menggunakan tes statistik dan juga menggunakan data-data mining ya di dalamnya. Dan bisnis intelijen di sini apa ya, mengacu pada data data from the business environment dan juga business intelligence infrastructure. Nah, business intelligence and juga analytical support ya itu dilakukan pada pada level infrastruktur, pada level business analytic tool dan juga managerial user method. Nah ini dan bentuk-bentuknya ya, kalau dia yang namanya deliver platform itu seperti DSS ya, Decision Support System atau ISS, Executive Support System. Nah, seperti itu. Dan inilah contoh report production ya, report production yang menerapkan bisnis intelijen. Nah, bagaimana produksi kegiatan dari area bagian penjualan? Nah, peranan dari bisnis intelijen itu di mana? Pada saat memproyeksi penjualan ya, atau juga pada saat mengevaluasi uh, performanya sales ya. Nah, ini. Serta bisnis intelijen itu digunakan untuk apa ya? Kemampuannya adalah kemampuan memprediksi. Ya, jadi analisa prediksi di sini pentingnya menganalisa dan juga melihat ya peristiwa di masa yang akan datang ya. Peristiwa yang di masa yang akan datang yang terkait dengan pembelian produk. Jadi prediktif analisanya menggunakan statistik, analisa statistik ya, menggunakan teknik data tambang, historical assumption ya, dan juga kondisi yang terkait dengan prediksi di masa yang akan datang ya. Begitu luasnya sekarang peranan dari bisnis intelijen itu ya. Jadi makin kuat makin kuat analisa ya. Jadi analisa orang udah sangat mendalam ya. Prediktif analisisnya sudah mendalam sekarang ini untuk mengambil keputusan ya. Peranan dari yang namanya bisnis intelijen ditambah juga AI yang memperkuat itu. Dan sekarang polanya perusahaan-perusahaan itu mengelola big data. Nah, jadi analisanya sudah mencakup analisa data ya. Analisa data diterapkan pada Berkeley, Vertas Win System atau juga Hancom ya. Nah, ini terkait dengan apa ya, pengambilan keputusan. Begitu juga di analisa operasional, level operasional juga menggunakan yang namanya operational intelligence. Begitu juga analisa geografi, ya analisa lokasi gitu ya, juga menggunakan bisnis intelligence. Nah, seperti ini. Nah, jadi menggunakan gambar ya, citra satelit ya, dan citra satelit itu dianalisa dengan yang namanya location analytic atau geographic information system, GIS ya. Ini udah banyak digunakan orang ya, GIS ini aplikasi GIS ya. Silakan aja nanti kalau mau penasaran ya bagaimana GIS itu bekerja, silakan di-download. Kemudian juga manajemen strategi for developing um, apa ya, business intelligence and juga business analytic capabilities gitu ya. Maka di sini apa ya, diperlukan kemampuannya mengintegrasikan solusi yang berdasarkan pada perangkat keras perusahaan IBM, HP ya dan sebagainya ya. Kemudian juga kita melihat ya bagaimana perbedaan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi yang dalam hal ini peranan dari sistem informasi membantu ya, membantu di grup-grup keputusan ya.
Jadi decision support operational and middle managementnya meliputi di apa ya IT developer ya super user business analytic ya. Jadi kalau di IT developer itu kemampuannya adalah meningkatkan produksi laporan produksi gitu ya, meningkatkan laporan produksi di report source-nya ya di terkait dengan penetrasi dan laporan penetrasi gitu ya. Kemudian juga dukungan yang semi terstruktur ya, analisanya menggunakan analisa sensitif analitik. Nih ya. Ya, kemudian juga peranan DSS ya, Decision Support Senior Management yang menggunakan balance scorecard ya. Balance scorecard sebagai metode penilaian kinerja ya dari 4 perspektif. Perspektif apa itu? Perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif pembelajaran, perspektif proses bisnis. Nah, jadi analisanya di situ keputusan itu di 4 level ini. Kalau di pelanggan, ya kalau di keuangan lihat cash flow, lihat ROI, lihat hasil keuangan, financial result, lihat return on capital dan juga return on equity. Kalau di level pelanggan, analisanya apa? Analisa seberapa jauh kecepatan pengantaran, seberapa jauh kualitas kinerja, seberapa jauh keputusan pelanggan, dan juga loyalitas pelanggan. Nah, ini. Nah, dan inilah sebagai yang namanya disebut dengan KPI, ya, Key Performance Indicator. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian, yang namanya peningkatan pengambilan keputusan ini. Oke ya, saya kira itu saja bahan hari ini di chapter 11 ya. Dan nanti rekamannya akan saya kirimkan. Minggu depan kita lanjut pada Building and Management System ya, chapter 13. Ya, baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, selamat.